Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Seharusnya pada pembelajaran IPA itu kita tatap muka langsung. Tapi karena masa pandemi ini terpaksa kita harus melaksanakan pembelajaran secara daring. Baik anak-anakku, mungkin kalian semua sudah membuka buku paket IPA. Untuk materi IPA semester 1 ini terdiri dari 6 bab, di mana bab pertama itu berkaitan dengan sistem gerak. Seharusnya sistem gerak yang pertama Ibu bahas itu adalah gerak pada benda. Tapi ini kaitannya dengan fisika. Cuma Ibu ingin merefresh otak kalian terlebih dahulu. Maka untuk perkenalan pembelajaran IPA kali ini, yaitu Ibu ingin membukanya dengan materi tentang biologi. Pada halaman 49 kalian bisa membaca dan kalian juga sudah merangkum sebelumnya. Kita belajar tentang sistem gerak pada tumbuhan. Jadi anak-anakku, bukan hanya manusia atau hewan saja yang bisa bergerak, namun tumbuhan juga dia bisa bergerak. Tapi pergerakannya itu bukan berarti berpindah dari satu titik ke titik yang lain, bukan. Tapi dengan dia menutup daunnya, atau dia membuka bunganya, dan lain sebagainya, itu merupakan salah satu gerak pada tumbuhan. Oke anak-anakku, gerak pada tumbuhan terbagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah gerak endonom, yang kedua adalah gerak higroskopis, yang ketiga adalah gerak esinom. Apa sih perbedaannya? Jika gerak endonom adalah gerak yang terjadi akibat rangsangan yang berasal dari dalam sel atau tubuh tumbuhan itu sendiri. Contohnya yaitu Hydrilla verticillata. Tumbuhan ini apabila kita amati di bawah mikroskop, maka akan terlihat seperti dinding atau tembok susunannya. Dan akan terlihat ada lingkaran-lingkaran yang berwarna hijau, itu merupakan kloroplas daun. Dan jika kita amati dengan seksama di bawah mikroskop, maka bulatan-bulatan hijau itu akan bergerak. Pergerakannya itu karena dipengaruhi oleh sitoplasma sel. Sitoplasma itu adalah cairan sel. Nah, pergerakan kloroplas dalam sel Hydrilla verticillata itu disebut dengan gerak siklosis. Tolong diingat ya. Jadi pergerakan kloroplas dalam sitoplasma sel pada tumbuhan Hydrillata itu dipengaruhi oleh sitoplasma. Dan geraknya itu disebut gerak siklosis. Kemudian yang kedua adalah gerak higroskopis. Gerak higroskopis itu adalah gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh kadar air. Mungkin kalian sering melihat tumbuhan kacang polong atau tumbuhan kacang-kacang lainnya, di mana jika dia sudah tua, maka dia akan mengering, kemudian akan terkelupas tersendiri. Itu disebabkan karena kadar air dalam sel tidak merata, sehingga terjadi pengerutan di bagian buah. Akhirnya, cangkangnya pun akan terbuka dengan sendirinya. Atau selain kacang polong, mungkin yang sering kalian amati adalah petai Cina. Coba kalian amati, petai Cina itu kalau misalkan sudah tua, maka dia akan membuka sendiri. Itu disebabkan oleh kandungan air dalam selnya tersebut menjadi berkurang sehingga terjadi pengerutan. Kemudian yang ketiga adalah gerak esinom. Gerak esinom itu adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan dari luar atau dari lingkungan sekitar. Jadi itu perbedaannya. Kalau endonom itu gerak yang dipengaruhi oleh dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Kalau higroskopis itu berkaitan dengan hidro atau air. Kemudian yang ketiga adalah gerak esinom. Kalau ini berkaitan dengan lingkungan sekitar atau dari luar. Asal kata dari X itu kan artinya keluar. Kemudian gerak esinom terbagi menjadi 3 gerak. Yang pertama adalah gerak tropisme. Yang kedua adalah gerak taksis. Yang ketiga adalah gerak nasti. Untuk gerak tropisme adalah
gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan dari luar. Jadi arah gerakannya itu tergantung rangsangan dari luar. Kalau dia menuju ke pusat rangsangan namanya tropisme positif, kalau dia menjauhi arah rangsangan namanya tropisme negatif. Untuk gerak tropisme itu sendiri dibagi menjadi 5 gerak. Yang pertama adalah gerak fototropisme. Fototropisme itu asal kata dari foto. Foto itu artinya cahaya. Jadi gerak tumbuh-tumbuhan yang mengikuti arah rangsangan cahaya itu namanya fototropisme. Yang mengikuti rangsangan cahaya namanya fototropisme positif. Yang menjauhi rangsangan cahaya namanya fototropisme negatif. Mungkin kita bisa ambil contoh pada batang tumbuhan. Coba kalian amati. Batang tumbuhan itu pasti arah geraknya itu ke pusat cahaya. Makanya dia disebut fototropisme positif. Kira-kira apa ya yang termasuk fototropisme negatif? Yang termasuk fototropisme negatif itu adalah akar. Mengapa? Karena akar itu arah tumbuhnya tidak menuju ke pusat cahaya, bukan, tapi dia menjauhi cahaya, yaitu ke pusat bumi, sehingga akar itu dapat disebut dengan fototropisme negatif. Lalu yang kedua itu bagian dari gerak tropisme adalah gerak geotropisme. Geo itu asal kata dari bumi, sedangkan tropisme adalah gerak tumbuhan yang arah geraknya mengikuti rangsangan. Coba, kalau ini kebalikan nih dari yang fototropisme. Kalau yang geotropisme positif itu berarti adalah akar, sedangkan yang geotropisme negatif itu adalah batang. Kenapa akar termasuk geotropisme positif? Karena dia tumbuhnya itu mengikuti arah rangsangan, yaitu pusat bumi atau gravitasi. Sedangkan yang menjauhi rangsangan itu adalah batang tumbuhan karena dia tidak menuju ke pusat bumi. Gerak yang ketiga dari tropisme itu adalah hidrotropisme. Hidrotropisme itu adalah gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa air. Kira-kira apa ya? Contohnya itu adalah akar. Coba kalian amati. Pasti akar itu dia bergerak atau tumbuh menuju ke tempat yang banyak air. Nah, ini disebut dengan gerak hidrotropisme. Hidro, asal kata dari hidrogen berarti dia air. Kemudian yang keempat, gerak tigmotropisme. Gerak tigmotropisme itu adalah gerak melilitnya sulur pada batang tumbuhan. Ini dipengaruhi oleh sentuhan. Mungkin kita bisa ambil apa ya kira-kira? Tumbuhan yang memiliki sulur yang melilit pada batang. Mentimun misalkan, atau kacang panjang, yaitu merupakan contoh-contoh tumbuhan yang bergerak secara tigmotropi. Jadi dia sulurnya itu melilit pada bagian batangnya. Lalu yang kelima atau yang terakhir dari gerak tropisme itu adalah gerak kemotropisme. Kemo itu asal kata dari kimia ya. Jadi gerak kemotropisme itu adalah gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh arah rangsangan. Apa rangsangannya? Yaitu berupa zat kimia. Mungkin kita bisa ambil contoh pada proses penyerbukan. Kalian tahu definisi penyerbukan? Penyerbukan adalah proses menempelnya benang sari ke kepala putik. Jadi kenapa benang sari menempel ke kepala putik? Karena ini merupakan ada zat kimia yang terdapat pada putik sehingga si serbuk sari itu dia bisa menempel pada putik, yaitu zat kimianya berupa zat gula, sehingga si serbuk sari atau spermatozoid itu dia berkecambah ya, kemudian membentuk bulu serbuk sari, akhirnya dia menempel pada putik yang ada di bakal buah. Hal ini disebabkan oleh zat kimia yaitu berupa zat gula. Oke anak-anakku, itu merupakan macam-macam gerak tropisme. Ibu ulangi ya.
Satu, gerak fototropisme. Fototropisme itu adalah gerak yang dipengaruhi oleh cahaya. Geotropisme itu adalah gerak yang dipengaruhi oleh pusat bumi atau gravitasi. Kemudian hidrotropisme itu adalah gerak yang dipengaruhi oleh air. Tigmotropisme itu adalah gerak sulur yang melilit pada batang. Dan yang terakhir adalah kemotropisme, yaitu gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh zat kimia. Selanjutnya yaitu gerak taksis. Gerak taksis itu adalah gerak pindah tempat seluruh bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Untuk gerak taksis ini sendiri dibagi menjadi dua, yaitu fototaksis dan kemotaksis. Untuk fototaksis, Ibu ambil contoh yaitu pada hewan bersela satu yang namanya Euglena viridis. Hewan ini dia bergerak menuju tempat yang banyak cahaya karena punya reseptor. Reseptor itu yang menerima rangsangan, yaitu berupa cahaya dalam tubuh dia, sehingga dia sangat peka terhadap tempat yang banyak cahaya. Kemudian kenapa dia bisa bergerak? Karena dia punya alat gerak, yaitu flagellata. Kemudian yang kedua adalah gerak kemotaksis. Ibu ambil contoh yaitu pada tumbuhan lumut dan paku. Tumbuhan lumut dan paku, spermatozoanya itu dia akan menuju ke archegonium karena di sana terdapat sel kelamin betina. Pergerakan spermatozoa pada anteridium menuju archegonium yang terdapat sel kelamin betina itu disebabkan oleh zat kimia. Apa zat kimianya namanya? Yaitu gula. Sama seperti kayak kemotropisme tadi ya. Jadi karena pengaruh zat kimia yang ada pada sel kelamin betina sehingga spermatozoa atau sel kelamin jantan ini bergerak menuju sel kelamin betina. Sehingga pergerakan ini disebut dengan kemotaksis. Oke anak-anakku, Ibu ulang ya. Untuk gerak esinom yang kedua itu adalah gerak taksis. Gerak taksis terbagi menjadi dua, yaitu fototaksis yang dipengaruhi oleh cahaya, kemudian kemotaksis yang dipengaruhi oleh zat kimia. Untuk gerak terakhir pada gerak esinom adalah gerak nasti. Nah, ini berbeda dengan gerak tropisme. Jadi gerak nasti itu adalah gerak tumbuhan yang tidak mengikuti arah rangsangan. Jadi kalau tropisme itu adalah gerak tumbuhan yang pergerakan yang mengikuti arah rangsangan, tapi kalau gerak nasti, pergerakan tumbuhan yang tidak mengikuti arah rangsangan. Ini dibagi menjadi 4 gerak. Yang pertama yaitu seismonasti, yang kedua yaitu niktinasti, yang ketiga yaitu fotonasti, yang keempat yaitu termonasti. Apa sih perbedaannya? Seismonasti adalah gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh getaran atau sentuhan. Mungkin kita bisa ambil contoh pada tumbuhan putri malu atau Mimosa pudica. Pada tumbuhan putri malu itu, kalian pernah menyentuhnya? Jika kalian menyentuhnya, maka si daunnya itu akan menutup. Mau kalian menyentuhnya dari depan, mau kalian menyentuhnya dari samping kiri, samping kanan, ataupun dari belakang, pasti dia akan menutup ke arah yang sama. Jadi dia tidak mengikuti arah rangsangan pergerakan, tidak. Jadi dari sisi manapun kalian sentuh, maka arah menutupnya putri malu itu pasti ke satu arah. Itu namanya seismonasti. Jadi pergerakannya dipengaruhi oleh sentuhan. Kemudian yang kedua niktinasti. Niktinasti itu adalah gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh kondisi siang dan malam. Misalnya adalah daun merak, maka pada saat siang hari daunnya itu akan membuka, sedangkan pada saat malam hari daunnya itu akan menutup. Jadi ini pengaruh kondisi siang dan malam. Itu pergerakannya namanya gerak niktinasti. Untuk yang ketiga yaitu gerak fotonasti. Lagi-lagi foto ya. Tadi apa arti foto? Foto itu artinya cahaya. Jadi pergerakannya itu dia dipengaruhi oleh cahaya. Contohnya yaitu pada bunga pukul 4. Jadi pada jam 4 sore, maka bunga ini akan mekar. Mekarnya bunga ini dipengaruhi oleh cahaya pada waktu sore hari, sehingga disebut dengan bunga pukul 4. Dan karena dipengaruhi oleh cahaya, maka sebutannya itu dengan fotonasti. Dan yang terakhir adalah termonasti.
Termonasti itu adalah pergerakan tumbuhan yang dipengaruhi oleh musim atau suhu. Termo itu asal kata dari suhu ya. Sehingga contohnya pada negara yang memiliki 4 musim, yaitu musim semi karena cuaca yang hangat sehingga daun-daun itu tumbuh sehingga disebutlah musim semi. Atau mungkin contoh lain pada tumbuhannya itu tumbuhan tulip, dia itu pada saat cuaca hangat dia akan membuka atau megar, sedangkan pada saat cuaca dingin maka dia itu akan berguguran atau menutup. Mungkin seperti itu. Macam-macam gerak nasti. Sekali lagi, gerak nasti adalah gerakan yang pergerakannya itu tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Ada 4 gerak. Yang pertama seismonasti yang dipengaruhi oleh sentuhan, niktiniasi yang dipengaruhi oleh kondisi siang dan malam, fotonasi yang dipengaruhi oleh cahaya, dan termonasi yang dipengaruhi oleh suhu. Oke, baik anak-anakku, demikian penjelasan dari Ibu. Setelah kalian menyimak presentasi Ibu ini, Ibu harap kalian bisa menjawab 2 pertanyaan dari Ibu. Yang pertama, kalian membuat bagan atau skema gerak pada tumbuhan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Ibu minta salah satu contoh tumbuhan dari masing-masing gerak tersebut. Berarti pada gerak endonom, pada gerak higroskopis, kemudian pada gerak esinom, dan termasuk gerak-gerak yang lainnya juga. Jadi Ibu minta per gerak satu spesies atau satu tumbuhan. Terima kasih. Ibu akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.